Kalau dipaksakan panen madu terus, bunganya kurang. Nah, biasanya petani mulai curangnya di situ. Oh, gimana Pak itu? Dalam hal ini saya tegas mengatakan ini kecurangan karena yang kita jual ke customer kan madu, bukan madu yang tambah apa. Karena vitamin A, vitamin C dan mineral itu datangnya dari bunga alami, bukan dari gula yang dikasihkan ke lebah. Seperti apa ceritanya kok tiba-tiba akhirnya bisa ekspor? Suatu saat di pameran itu bertemu seorang mengunjungi booth kita gitu kan. Ternyata dia cocok dengan produk kita. Saking senangnya dia dengan kualitas kita, dia minta izin, boleh nggak kita tanda tangan kontrak bahwa saya nanti akan menjadi distributor kamu tunggal untuk Malaysia, Singapura sama Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rizkinya, amin. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kalau ke Bali harus ini kayaknya ketemu beliau, karena beliau ini luar biasa ya, bisnisnya luar biasa. Kemudian banyak sekali teman-teman yang terinspirasi dari beliau, yaitu dengan Pak Ismail. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi sibuk apa nih Pak Ismail? Kita sekarang ini lagi sibuk untuk pertama membangun kantor yang baru. Oke. Kemudian yang kedua kita baru mulai ekspor sekarang ini ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi bisnisnya Pak Ismail ini adalah Bali Honey. Nah, sesuai namanya itu berarti ya, honey adalah madu ya Pak? Madu, ya. Itu madu khas dari Bali? Madu yang kita panen di Bali. Jadi Bali ini ternyata potensi penghasil madu juga. Dari beberapa area yang kita survei di tahun 2015, ternyata potensinya tinggi sekali. Makanya kita bawa lebah kita ke sini untuk membantu polinasi tanaman yang ada di Bali Timur, Bali Utara, Barat, Selatan, kemudian di tengah juga gitu. Nah, kita kerjasama dengan ladang-ladang buah milik petani untuk membantu penyerbukan sehingga nanti hasil buahnya lebih banyak dan kita dapat madunya tentunya. Masya Allah, luar biasa. Nah, teman-teman sebelum nanti kita belajar banyak nih dari Pak Ismail, mungkin bisa cerita sedikit Pak dulu awal mula kenapa kok milih bisnis ini? Saya dulu background saya hospitality, jadi saya kuliah manajemen perhotelan. Yang saya juga sempat bekerja di rumah sakit, jadi agak unik. Hospitality, kerja di hospital. Itu yang terima kerjaan nggak salah baca kan Pak? Mungkin. Iya. Lalu saya memutuskan untuk memulai bisnis. Bisnis saya pertama dulu adalah penggemukan sapi. Oh, penggemukan sapi. Ya, saya sempat breeding, fattening, kemudian milking juga kita bikin sapi perah dulu. Ternyata itu jalan hanya 5 tahun karena banyak sekali yang perlu dibenahi. Di samping pengalaman saya di situ juga nggak ada. Saya bukan dokter hewan dan saya juga tidak kuliah di bidang itu. Tapi ya itu membuat saya lebih dewasa untuk mengambil keputusan dan belajar banyak dari situ, dan akhirnya sekarang saya milih yang paling gampang dengan resiko yang paling kecil. Sebagaimana yang diajarkan oleh Coach Ridwan Abadi di SBC, paling gampang dulu dengan resiko yang paling kecil, tapi tinggal digas saja omsetnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, memulai Bali Honey itu sejak tahun berapa Pak? Bali Honey sendiri lahir brand ini di tahun 2017, pertengahan 2017. Sebelumnya kita jual madu dengan brand yang lain, sepertinya kurang cocok di Bali. Lalu kita form pakai Bali Honey di tanggal 1 Juli 2017 dan 2018 kita daftarkan mereknya di Haki dan sampai sekarang berjalan. Market segmen kita pilih untuk mensuplai hotel, restoran di Bali serta beberapa daily shop. Jadi tidak semua supermarket, kita positioning kita di daily shop di situ, dan beberapa toko yang memang menyediakan bahan-bahan makanan untuk para turis yang ada di sini dengan kelas yang lebih tinggi, dengan mutu yang lebih tinggi. Berarti bukan ke personal per orang yang memang butuh konsumsi
ini madu gitu bukan Pak? Boleh dibilang sekarang sekitar 30% market kita memang untuk end user, untuk retail. Tetapi selebihnya 70% itu banyak ke B2B dan corporate yang banyak. Oh, luar biasa. Nah Pak, waktu itu gimana awal mulai kok muncul ide akhirnya, wah saya ambil bisnis ini nih. Apakah ada sebuah peluang atau gimana, atau ada kesempatan yang membuat Pak Ismail, wah ini oke nih, ini masuk nih, kita garap di sini di Bali gitu. Sebenarnya bisnis ini berlalu begitu saja, berawal dari tingginya resiko ketika kita pelihara sapi pedaging ya. Sapi itu kalau dia nggak makan 1 hari itu udah stres dia. Kalau nggak makan maka kemudian perawatannya juga harus benar-benar intens sapi itu. Waktu pengemukan itu pengemukan ya. sapi. Nah, suatu saat paman istri saya yang dia seorang kontraktor itu datang ke kandang saya melihat sapi saya bagus-bagus. Dia mendapatkan proyek di luar kota. Dia bilang, "Nak, saya titip lebah saya. Nanti selama 2-3 tahun saya mungkin nggak akan pulang karena proyek di ibu kota." Saya bilang, saya nggak ngerti tentang lebah, Bang. Jangan khawatir, nanti ada yang akan ngajarin. Tapi mungkin secara manajemen saya percaya kamu bisa handle ini. Lalu saya belajar dari situ, dari orang kepercayaannya paman selama 4 tahun. Jadi yang saya pelajari mungkin lebah bisa kita pelajari 3 tahun ya. Tetapi selebihnya watak daripada beekeeper. Ini yang pemelihara lebah yang ternyata banyak menghabiskan waktu saya untuk lebih dalam mempelajari dengan segala tantangannya. Ternyata orang-orang kita di Indonesia, terutama beekeeper, saya percaya, saya bicara di sini tentang beekeeper, mereka tidak memiliki akses untuk belajar yang lebih dalam sebagaimana beekeeper lain di luar negeri. Lalu saya coba untuk menjalin hubungan dengan beekeeper di luar negeri. Saya akhirnya punya teman di Australia beberapa, kemudian di Kazakhstan, di Pakistan, di Rusia, di Amerika juga ada. Kita berbagi informasi. Oh, ternyata banyak sekali yang mereka tahu dan kita belum tahu. Gitu. Secara bagaimana panen lestari, bagaimana merawat lebah, bagaimana menghasilkan ratu lebah yang bagus. Itu enggak banyak yang detail dipelajari di Indonesia. Maka saya mulai belajar. Terus bagaimana manajemen? Ternyata lebah itu juga perlu manajemen. Di Indonesia kan dalam 1 tahun 12 bulan itu kita paceklik selama 4 bulan. Jadi selama 8 bulan kita panen. 2 bulan pertama itu musim panen itu panen kecil. Jadi kita dapatnya sedikit. Kemudian kita 4 bulan ya, di pertengahan itu panen raya. Itu bisa dapat banyak itu karena bunga sedang banyak-banyaknya. Kemudian 2 bulan terakhir lagi panen kecil lagi. Jadi ada 4 panen kecil, ada 2 panen besar. Dan 4 bulan itu paceklik. Nah, kalau kita mismanagement pada saat musim paceklik ini, di situ pertaruhan antara mutu yang konsisten dan mutu yang tidak konsisten, gitu. Nah, Bali Honey mengambil posisi bahwa selama 4 bulan kita nggak panen pada saat paceklik. Mending cari aman, mending nggak usah ya. Nggak usah panen, mending kita biarkan lebah kita cuti. Dalam hal ini saya bilang cuti. Tetapi ada beberapa hal di dalam 4 bulan itu yang kita bisa hasilkan. Di antaranya kita bisa menghasilkan royal jelly di situ, kita bisa menghasilkan pollen, kita juga bisa breeding dengan mutu yang bagus. Kalau dipaksakan panen madu terus, bunganya kurang. Nah, biasanya petani mulai curangnya di situ. Gimana Pak itu Pak? Tadinya lebah ini harusnya menghisap nektar bunga, karena tidak ada bunga oleh petani dikasih glukos, dikasih istilahnya gula kalau kita gitu ya. Tetapi bukan gula yang ada di supermarket, itu mahal sekali. Jadi ada gula sintetik glukos yang murah sekali, mungkin harganya sekarang 9.000 10.000 per kilo, itu yang dikasihkan ke lebah dan itu dipanen. Nah, ini yang membuat akhirnya customer itu tidak lagi trust 100% terhadap peternak lebah itu. Sebenarnya image itu di-create oleh peternak lebah sendiri. Kalau dia bisa konsisten, maka customer akan selalu percaya konsisten. Nah, itu. Nah, itu yang sekarang kita coba di Bali Honey menggandeng teman-teman
memperbaiki manajemennya. Yang perlu diperbaiki adalah pertama pengetahuan mereka bahwa omset penjualan itu bukan profit, Yes. ya kan? Yeah. Nah, teman-teman yang menjual madu sekarang, begitu dia jualan madu sekian ton, wah banyak uangnya ratusan juta. Dia beli sepeda motor baru, dia beli handphone baru. Iya. Wah, saya habis jualan madu hasilnya sekian. Enggak, itu omset. Oke. Ya, profitnya sekian persen. Nah, profit sekian persen ini pun harus dibagi lagi. Oke, ya. Nah, ini yang saya pelajari ternyata dalam perjalanan bisnis saya di SBC. Ternyata SBC mengajarkan, dari profit yang 100% saya punya sekarang, 10% di awal kita keluarkan untuk zakat, infak, sedekah. Itu wajib di awal. Kemudian ada 30% kita gunakan untuk kembalikan ke bisnis, untuk membesarkan. Bisnis kan perlu lebih besar. Iya, Jangan perlu pemiliknya bertumbuh. aja makin besar. Ya kan? betul. Pemiliknya besar, bisnisnya kecil ya. Jadi bisnis juga perlu besar. Yang kedua, bisnis juga harus punya saving. Yang 30% kedua, siapa tahu nanti ada keperluan-keperluan. Misalnya keperluan pada saat paceklik, operasional kan jalan terus. Iya. Nah, 30% ini yang kita pakai. Oke. Lantas yang kita boleh belanjakan untuk kesenangan kita yang 30% terakhir. Oke. Itu yang kita gunakan strategi seperti itu, dan alhamdulillah jalan. Tapi sebenarnya kita perlu lebih bersyukur di Indonesia, karena kalau saya konsul dengan teman-teman di Rusia, sebaliknya mereka paceklik itu 8 bulan loh. Wih, lebih lama Mereka ya, Pak? lama sekali. Dua Mereka kali cuma lipat panen 4 bulan. Tapi mereka tidak melakukan kecurangan dalam hal ini. Saya tegas mengatakan ini kecurangan, karena yang kita jual ke customer kan madu, bukan madu yang tambah apa. Karena vitamin A, vitamin C, dan mineral itu datangnya dari bunga alami, bukan dari gula yang dikasihkan ke lebah itu. Oh, berarti itu lebahnya mengkonsumsi gula, Pak, ya? Ya, lebahnya mengkonsumsi gula yang diberikan oleh petani. Oh, bukan yang Kemudian, madu yang didapat itu dicampur gula, bukan gitu ya? ada juga yang melakukan. Jadi ada sebutannya 505. Kalau saya sebut 505 simbol dari SOS. SOS itu sintetik oplosan sirupan. Nah, yang mereka lakukan ini sirupan. Jadi dia nyirup. Si lebahnya dikasih air sirup, air gula atau apa. Nah, oplosan itu adalah madu supaya lebih banyak karena dapatnya sedikit, dioplos dengan yang lain. Nah, ada juga madu yang dihasilkan tanpa lebah. Yang saya sebut sintetik. Sintetik itu orang di kos-kosannya masak sesuatu yang dia klaim sebagai madu dan dia jual. Nah, ini kan hal-hal yang kalau di SBC sama sekali kita tidak diperkenankan ya. Jadi saya senang sekali bisa bergabung dengan SBC, karena SBC memberikan saya arahan koridor dalam bisnis yang menurut saya ini yang paling benar, karena merujuk kepada bagaimana Rasulullah berbisnis, bagaimana para sahabat berbisnis gitu. Dan ternyata ketika kita lurus dalam berbisnis, jatah rezeki kita nggak berkurang kok. Oh iya, betul. Malah bisnis kita makin tumbuh. Saya melihat kepercayaan customer itu makin tinggi karena kita konsisten dengan mutu. Itu ya masya Allah ya, saya akhirnya makin kesini. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti program yang namanya 1 Year Coaching. Angkatan berapa, Pak Ismail? Saya angkatan keempat. 4. Ya, OYC 4 saya. Masa pandemi ya. Masa pandemi. Jadi kalau yang lain itu di coaching 1 tahun penuh, namanya juga 1 Year Coaching. Kita di coaching itu 1,5 tahun. 18 lebih bulan. Lebih karena panjang. pandemi ya. Karena 6 bulan pertama itu online. Ya. Iya. Ya, sehingga memberikan saya kesempatan untuk membenahi nih lebih banyak nih. Karena gini, saya sering mengikuti seminar-seminar bisnis segala macam yang cuman berapa jam atau dari pagi sampai sore. Yang pertama semangat. Begitu 3 minggu kemarin ya apa ya, kok sulit ya. Terus akhirnya lembek lagi gitu. Coaching 2 hari, semangatnya 2 bulan. Habis itu lembek lagi. Nah, ini 1 tahun loh. Bisnis kita didampingin. Semua pilar bisnis itu diaplikasikan dari pilar marketingnya, operasional, SDM, kemudian dari pilar production juga. Itu semua di coaching sampai detail banget. Nah, kalau setahun bisnis kita itu di coaching kemudian kita tidak ada kemajuan, berarti ada masalah dengan pebisnisnya. Bukan bisnisnya. Bukan bisnisnya. Bukan bisnisnya yang bermasalah, tapi pebisnisnya mungkin ada masalah gitu. Iya, betul. Luar biasa. Nah, sekarang Pak Ismail lagi ikut program KLP ya? Ya.
Saya sedang oke. ikut program KLP dan Ah, alhamdulillah beberapa ah. hari kemarin kita udah selesai pertemuan keempat. Oh, Iya, dari pertemuan keempat ya. iya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang sudah dirasakan nih? Eh, sudah ikut OYC, kemudian ikut KLP. Iya. Ah, Jadi ibarat gini, Mas. Kalau kita melihat kepribadian seseorang, itu lihatlah dari 5 temannya. Oke. Di SBC ini kan kita bertemu dan berteman, bersahabat, bersaudara dengan sesama pengusaha. Maka tadinya saya mental pelayan, Iya, oke. ditambah sekarang dengan mental entrepreneurship-nya. Dari teman-teman kita diskusi semua. Nah, KLP ini banyak hal yang perlu saya binain. Sebenarnya saya belum siap. Makanya saya setelah ikut 1 year coaching, 1 tahun saya tidak mengikuti kegiatan, harusnya kan langsung ikut KLP. Oke. Tapi 1 tahun saya tidak mengikuti kelanjutannya, melainkan saya benahin dulu di bisnis dan saya lebih banyak membenahi diri saya sendiri karena kesiapan saya sendiri. Nah, karena KLP ini ilmunya berat dan jauh lebih detail praktis yang infrastruktur di bisnis saya belum siap untuk menerima itu. Makanya saya benahin dulu. Nah, sekarang di pertemuan keempat, saya lihat kemarin itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dan saya semakin yakin bahwa di dalam 5 tahun ke depan kita sudah punya sesuatu yang kita sebut sebagai blueprint dari Bali Honey. Itu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Dan saya akhirnya punya visi yang saya sebut visi 2030. Visi sebuah visi yang sangat besar yang tadinya nggak kepikiran saya sama sekali. Yes. Jualan madu aja gitu. Ternyata di KLP kita dikasih tahu, hey, ada produk sekundernya loh, ada produk turunan, ada ini. Oh iya, dan ini akhirnya akan menjadi apa? Akan menjadi income stream yang nantinya akan menjadi divisi lain di bisnis kita. Dan itu saya bilang ini luar biasa. Dan terbukti, ibarat kita menaiki sebuah pesawat ya. Kita nggak tahu cara nyetir pesawatnya. Kita nggak tahu bahkan aturan di dalam pesawat. Bagaimana kalau terjadi sesuatu. Tetapi yang saya tahu adalah saya akan nyampai di tujuan saya dengan pilot yang terpercaya, dengan tim penerbangan yang terpercaya dan teman-teman di samping saya. Ini yang saya sebut dengan resonansi bisnis. Oke. Ketika bisnis teman makin maju dan kita bergaul dengan mereka, bisnis kita ikut resonansi. Saya tidak pandai dalam marketing, tetapi hey, sekarang saya sudah mulai ekspor dan tiba-tiba aja Allah pertemukan saya dengan buyer dan ilmu yang kita dapat bagaimana caranya berbicara dengan buyer, bernegosiasi itu ada di sini di SBC. Dan kita sudah ekspor gitu. Kok bisa ya? Saya bilang gitu. Saya seolah nggak bisa karena memang saya belum ada kesiapan untuk situ dalam sisi mental saya. Tetapi bisnis saya ternyata karena teman-teman ngajarin ya ikut juga beresonansi dengan bisnisnya. Kita akhirnya terbawa gitu Pak. Terbawa gitu. Luar biasa. Ya gitu. Itu yang saya lihat. Jadi kadang kita takut untuk mengikuti sesuatu yang besar, yang rumit. Enggak ternyata. Teman-teman kita kalau dia sudah menjadi saudara seperti SBC ini, kita seperti saudara semua, mereka akan ikut menggandeng. Aku ketinggalan digandeng. Masya Allah. Oh enaknya di SBC di situ. Yang saya rasakan komunitas yang tepat menurut saya saat ini yang paling bagus adalah SBC karena girohnya sama, maju bersama, tidak ada yang saling sikut, gitu, kepahamannya sama. Ya, alhamdulillah. Tadi saya sempat ngobrol nih sama Mas Ismail, yang mohon maaf yang tidak bisa melihat ya kondisinya. Beliau cerita nih, waktu itu Mas, saya itu waktu jual gorengan, lagi goreng. Dengan kondisi tidak bisa melihat, saya didatengin sama Pak Ismail. Ketemu Pak Ismail. Dan saya diajak untuk gabung SBC, ikut kegiatannya SBC. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Ismail nih. Kenapa waktu itu kok kepikiran nih mengajak Mas Ismail dengan mohon maaf kondisi seperti itu? Untuk ayo gabung jadi pengusaha, gabung sama SBC biar bertumbuh, itu gimana Pak? Yang dipikiran Pak Ismail pada saat itu? Jadi Mas Ismail ini kan beliau kehilangan penglihatannya
akan kuliah semenjak tamat SMA karena Iya. sebuah penyakit. Iya. Dan sangat frustasi. Tetapi semangatnya Hmm. untuk maju itu luar biasa walaupun dia nggak tahu harus bagaimana. Bagaimana, mohon maaf ya, orang buta memiliki warung yang dia tahunya kompornya dia nyalain sendiri, dia tumpahin minyak sendiri di wajan, kemudian dia goreng. Saya tanya, Mas, bagaimana kamu bisa tahu tahu ini sudah matang atau belum? Saya tanya di situ. Dia bilang gampang. Saya tekan pakai penggorengan. Kalau dia sudah terasa kriuk, itu berarti udah matang. Tapi kalau dia masih lembek, saya biarkan lagi. Nah, setelah mayoritas itu udah kriuk dan sudah ngambang, baru saya saring, kemudian saya tinggal. Nanti istri saya yang bikinin bumbu, saya yang suguhkan ke pelanggan. Berarti kamu hafal meja pelanggan kamu yang minta tahu berapa? Oh, saya hafal, Pak. Saya tahu dengar dari suaranya dari mana, sudut mana, saya dengar gitu. Saya bilang ini keren ini. Akhirnya saya bilang, Mas, saya sedang ikut komunitas dan komunitas ini menurut saya bagus, Mas. Cuman kalau saya menjelaskan sekarang, saya tidak begitu pintar menjelaskan. Sebaiknya Mas ikut deh. Dia punya pertemuan itu setiap 2 minggu, itu namanya KPB, kelompok pendampingan bisnis. Oh, apa aja Pak? Oke, saya kasih dia sedikit gambaran bagaimana SBC, tetapi detailnya nanti ada lah yang lebih senior dari saya. Kemudian dia ikut KPB dan alhamdulillah dia tertarik untuk ikut KPB dari situ. Lalu bisnisnya mulai diterapkan ilmu-ilmu di KPB dan walaupun dia belum ikut 1 year coaching sekarang, tetapi beberapa ilmu KPB yang sharing-sharing sama teman juga diterapkan. Beliau sharing juga dengan financial controller saya bagaimana memanage keuangan di dalam bisnis dia. Gitu. Walaupun bisnis dia masih kecil, tetapi harus tercatat juga semuanya. Itu yang ditekankan, bagaimana mengolah keuangan itu sehingga aman dalam perjalanan operasional selama 1 tahun. Itu ya bagi saya membantu orang lain itu sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena hakikatnya gitu kalau diajarkan di SBC gitu. Ketika kita mudahkan orang lain, nanti Allah akan mudahkan kita. Kita jangan pernah kamu saya bantu, kamu kok nggak bantu saya? Enggak gitu. Udah saya bantu dah lillahi ta'ala, sudah selesai. Nanti Allah akan bantu kita. Pasti itu. Pasti itu. Luar biasa. Gitu. Nah, Pak, mungkin bisa sedikit cerita nih. Akhirnya sekarang Pak Ismail kan produknya bisa ekspor ke luar negeri gitu ya. Boleh tahu nggak Pak, itu seperti apa ceritanya kok tiba-tiba akhirnya bisa ekspor? Saya suatu saat di pameran itu bertemu, pameran namanya kita pameran internasional di Trade Expo itu, kita akhirnya Allah berikan kesempatan untuk seseorang mengunjungi booth kita gitu kan. Setelah itu dia bertanya, ternyata dia cocok dengan produk kita. Lalu kita lanjutkan meeting tentang harga dan sebagainya. Dia tertarik. Dan ini produk yang di negara saya ini jarang sekali. Rasa madu kamu ini seperti rasa madu dulu waktu saya masih kanak-kanak katanya, masih kecil. Ini freshnya mantap katanya. Akhirnya saking senangnya dia dengan kualitas kita, dia minta izin, boleh nggak kita tanda tangan kontrak bahwa saya nanti akan menjadi distributor kamu tunggal untuk Malaysia, Singapura sama Brunei katanya. 3 negara. 3 negara dia. Oke, saya bilang, nanti pelanggan saya yang di Singapura sekarang ini saya akan suruh belanja di kamu. Oh, sebelumnya sudah ada ya? Sudah ada pelanggan kita di Singapura tapi masih kecil. Ya itu yang terjadi sekarang. Pelanggan kita di Brunei juga saya arahkan untuk belanja. Jadi kita meeting, ada juga pelanggan saya di Malaysia sebelumnya. Akhirnya kita meeting sama supaya pelanggan saya yang lama itu dikasih harga khusus. Gitu. Dan ya akhirnya kita sepakat harga. Allah kasih pebisnis di sana yang insya Allah amanah juga karena saya lihat pembayarannya juga bagus, gitu tidak ada masalah. Dan sekarang tinggal kita sudah ada order dari Filipina, sudah ada tinggal jalan. Yang belum jalan ini yang dari Thailand karena Thailand itu membutuhkan sertifikat HACCP dan karena sertifikat ini yang membuat kita terkendala untuk kirim ke Thailand. Tapi bagus karena kenapa? Saya sekarang memenuhi Malaysia aja dulu sudah agak kelabakan karena overload. Karena untuk Thailand kan kita perlu tahun depan panen berikutnya. Nah, panen berikutnya nanti akan kita perbanyak dengan cara nanti pada saat musim paceklik ini kita rencana mau breeding lebah, kita breeding lebah yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar Thailand. Sementara untuk memenuhi sertifikasi HACCP
Sekarang kita lagi bangun kantor baru supaya standar operasionalnya, layout kamar-kamarnya, ruangan-ruangannya itu sesuai dengan standar BPOM dan HACCP. Jadi saya ngelihat ini skenario Allah ini luar biasa. Keren banget. Ya, keren. Jadi direm dulu yang di Thailand karena kita belum, tapi kami dikasih akhirnya ada cerita lucu lagi, lokasi tempat kita bikin kantor sekarang ini sebenarnya udah laku. Udah laku sebenarnya. Dan saya mencari kemana-mana itu mahal-mahal sekali. Nah, 2 minggu kemudian ownernya itu nelpon kami. Mas, masih tertarik nggak dengan lahan yang kemarin? Oh, tertarik Pak, tapi kan itu udah laku. Gini Pak, saya balikin uangnya orangnya. Loh, kenapa Pak? Saya kayaknya nggak serak Pak. Loh, kalau saya gimana Pak? Sama Bapak kayaknya saya serak, feeling saya serak. Ya udah, ayo kita ke notaris. Saya bilang, kalau rezeki itu ternyata nggak akan tertukar ya Pak ya? Nggak akan tertukar, sudah tertakar. Dan kalau kita ikhtiar untuk mencari, menjemput rezeki, terus kita nggak ketemu, mungkin salah arah, percayalah, rezeki itu tahu alamat kita. Nanti dia datang sendiri. Makanya di SBC kita diajarkan ada rezeki yang dicari, ada juga rezeki yang diantar. Ini mungkin rezeki yang diantar ini, karena pemiliknya nelfon saya. Udah, alhamdulillah, bahagia banget, bahagia gitu. Wah, menarik banget ya teman-teman ngobrol sama Pak Ismail. Pak, kayaknya banyak banget yang mungkin nanti kapan kita ngobrol lagi ya, yang bisa share ke teman-teman. Nah, mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang sedang mungkin berjuang atau pengen mengembangkan bisnisnya, melihat perjalanan Pak Ismail kan akhirnya alhamdulillah sekarang semakin besar, bisa ekspor. Monggo Pak, mungkin ada kiat-kiat untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi sebagai pebisnis, kita harus memiliki visi yang sangat besar. Dan visi terbesar itu adalah masuk surga. Karena manusia ini kan makhluk surga sebenarnya, yang dikeluarkan ke bumi. Maka kita pulangnya bukan ke neraka dong, kita pulangnya ke surga. Sebesar-besar visi adalah visi akhirat yang masuk surga. Maka bagaimana caranya bisnis kita ini menjadi sejadah buat kita, menjadi ladang ibadah buat kita untuk nanti ketemu Allah di surga, untuk berdampingan dengan bertetangga dengan Rasulullah di surga. Itu visinya. Nah, kalau itu kita udah jalankan, maka kalau hari ini kita belum siap, siapkan diri kita, tingkatkan kapasitas kita. Kadang-kadang kita belum dikasih kucuran air itu sama Allah yang banyak itu karena kita masih gelas kecil. Maka kita jadikan diri kita sebagai dulang yang besar. Kapasitas kita yang besar. Dengan cara apa? Mungkin kita perlu lebih dekat kepada Allah. Mungkin kita perlu lebih banyak beramal. Gitu. Itu kapasitas. Nah, bisnis itu nanti jalan sendiri. Marketing itu kan ada 2, marketing darat dan marketing langitan. Gitu kan? Ketika kita pelihara, misalnya bantu orang, pelihara anak yatim lebih banyak. Sesungguhnya Allah ini lagi nitipkan rezekinya anak yatim itu lewat kita. Nah, sekarang ketika kita kirim misalnya produk madu kita lewat pos, ya, kemudian tukang posnya ini menyampaikan madu kita dengan amanah, tidak di tengah jalan, oh ini ada madu dikirim, saya minum setengah dulu, besok saya nggak akan pakai pos itu. Tetapi kalau madu saya sampai selamat, kemudian customer bahagia, besok saya pakai lagi kantor pos itu. Manusia pun begitu. Allah titipkan rizki. Jadi ingat, rizki kita yang diberikan oleh Allah ini bukan 100% milik kita. Siapa tahu ada hak orang lain di situ. Maka kita sampaikan. Bahkan ketika tadi kantor pos mengatakan, penerima paket madu, nanti kalau perlu saya kasih kamu bonus segala macam. Ya. Ketika Allah nitipkan sesuatu kepada kita, rizki kepada kita untuk orang lain, kemudian kita tambahkan rizki kita itu untuk orang lain juga, oh Allah akan titipin lagi, yang lebih banyak lagi. Itulah bentuk syukur kita, kan itu. Ketika kita bersyukur, Allah lipat gandakan. Nah, nanti pelan-pelan bisnis kita kaget kok nanti. Bahkan kita sendiri yang kaget. Loh, kok bisa ya? Loh, kok bisa ya? Ada aja jalan. Jadi ada teman yang tiba-tiba, sekarang kami Balihani sudah 5 kali menolak investor. Karena apa? Kami belum siap menerima amanah. Tetapi nanti dengan seiring berbesarnya bisnis, insya Allah kita terima. Dan kemarin pelajaran yang saya dapat di pertemuan keempat KLP, diajarkan ternyata. Pantesan kemarin saya merasa belum siap. Nah, kemarin itu kita diajarkan. Wow, ternyata banyak detail yang harus kita kerjakan untuk menerima uang investasi itu.
insya Allah nanti ini kalau kita terapkan PR saya di KLP bisa kita terima untuk kemajuan kita bersama itu. Jadi ya teman-teman jangan khawatir. Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini, menghadirkan di sini dengan bekalnya sekalian. Gitu. Tinggal kita aja sekarang. Luar biasa ya teman-teman. Perbincangan kita kali ini insya Allah akan banyak sekali ya yang insight yang kita dapat. Insya Allah mudah-mudahan manfaat buat teman-teman ya. Amin. Pak Ismail, dan bisa menjadi amal jariah kita semua. Baik. Oke teman-teman, mungkin podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.